Oke, kita lanjut ke reference ya teman-teman. Penjelasan sederhananya aja lah ya. Reference adalah alias dari sebuah variabel. Atau bisa dikatakan seperti itulah. Ini bukan penjelasan resminya sih, tapi di komentar dokumentasinya dia bilang seperti itu ya. Dan ya, itu benar. Salah satu analogi yang paling mudah ya untuk kita implementasikan di sini supaya teman-teman paham reference itu bentuknya kurang lebih seperti apa. Jadi di sini ada tiga variabel A, B, dan C. Yang pertama adalah A, dia hanya set value biasa ya, isinya 5. Kemudian B, dia adalah referensi dari variabel A. Kemudian C itu juga sama ya seperti variabel A ya. Dia di set biasa, hanya saja yang di set adalah nilai variabel A. Kalau kita run di sini, maka hasil outputnya sama aja ya. Maka hasilnya ketiga-tiga variabel tersebut adalah 5. Ya, karena C di set ke nilainya A, dan A di set nilainya ke 5, dan B mengambil referensi dari variabel A, atau dia menjadi sebuah alias variabel A tersebut ya, si variabel B ini. Jadi, atau bisa dibilang variabel B ini merepresentasikan variabel A ya. Jadi ketika variabel B ini dicetak, maka hasilnya 5, karena dia merepresentasikan si variabel A ini. Atau bisa dibilang variabel B ini adalah alias dari variabel A. Jadi mereka berdua memiliki nilai yang sama meskipun nama variabelnya berbeda. Nah, yang menariknya dari reference di sini adalah ketika kita ubah nilainya, misalkan di sini kita ubah nilai B sama dengan 10 misalnya. Kemudian kita print lagi setelah perubahan variabel tersebut, maka variabel A ikut berubah jadi 10. Kenapa? Karena dolar $B yaitu tadi, karena dolar $B merepresentasikan atau menjadi alias si variabel A tersebut. Sehingga variabel A juga ikut berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau variabel A yang kita ubah, misalkan jadi 9 di sini, terus kita run, maka variabel B juga berubah jadi 9. Karena kedua variabel tersebut saling berkaitan ya secara nggak langsung, dan variabel B itu sudah merepresentasikan variabel A. Jadi ketika salah satu variabel diubah, maka kedua variabel tersebut akan berubah. Sementara variabel C, dia ini hanya set variabel biasa. Dia bukan sebuah alias atau sebuah variabel yang merepresentasikan variabel lainnya. Dia hanya menerima nilai dari variabel A. Dia tidak merepresentasikan variabel A. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Reference dengan set variabel ya. Itu perbedaan antara baris 40 dengan baris 41. Kan kita coba balik ke codingan. Mungkin sekarang mulai kepikirannya, kenapa bind param memerlukan sebuah parameter atau sumber variabel yang harus memiliki reference gitu loh. Ya karena sederhananya mungkin di dalam proses fungsi bind param ini, dia mengubah nilai si dolar param ini gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan dia kenapa meminta sebuah variabel yang sifatnya reference gitu loh, atau sebuah alias dari sebuah variabel, supaya mempermudah cara kerja fungsi bind param, sehingga dia memerlukan variabel yang sifatnya reference. Kan nggak mungkin ya, katakanlah kita jalanin bind param gitu loh, terus hasil outputnya di return gitu aja. Kan nggak mungkin kan kita bikin array di sini, terus ada berapa banyak parameter yang kita kirim gitu, atau variabel yang kita kirim gitu satu-satu di sini kan hampir nggak mungkin ya. Oleh karena itu, bind param memerlukan parameter yang bersifat reference atau sebuah alias gitu. Jadi sini bisa dibilang masuk akal ya kenapa bind param memerlukan parameter variabel reference ya. Atau kalau misalkan teman-teman masih belum paham, teman-teman coba cek di deskripsi di video ini ya, ada sebuah analogi yang lebih menarik lagi. Katakanlah sebuah cangkir itu variabel kita ya. Terus kita memiliki fungsi namanya fill cup. Nah, fill cup itu dia akan mengisi variabel cangkir yang kita punya, ya kan? Tapi karena yang satu bersifat reference dan satu bukan bersifat reference, maka yang bersifat reference, kedua cangkir tersebut akan terisi. Sementara yang non-reference tidak terisi, cangkir yang sebelumnya. Melainkan cangkir yang kedua yang hanya terisi, atau yang dijalankan di dalam fungsi fill cup tersebut. Yang mudah-mudahan teman-teman dapat nih gambaran terkait reference ya. Sekarang kita coba balik ke table struktur kita deh. Sini kelihatan ya progress project kita ya. Kita review dulu sedikit di sini ya, untuk bantuin teman-teman juga supaya bisa lanjut ke modul selanjutnya. Kita sudah menyelesaikan modul teacher dan subject ya. Dan setelah aku lihat lagi di modul lainnya, class group, subject schedule, student, dan absence, serta score report, ini sifatnya sejenisnya kayak masih master data ya, nggak ada kompleksitas yang rumit lah. Jadi seharusnya di sini teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat modul selanjutnya tanpa harus diarahkan secara satu persatu. Kemarin kan kita udah bikin dua contoh ya, untuk modul teachers sama modul subject, dan keduanya sudah kita refaktor, dan refaktornya itu sudah kita implementasikan kepada dua modul tersebut. Jadi selesai di sini teman-teman udah bisa gerak sendiri. Jadi tugasnya di sini sekarang adalah teman-teman kerjakan dulu modul class group, kemudian dilanjut ke modul subject schedule, kemudian dilanjut lagi ke modul student. Kemudian terserah teman-teman mau kerjakan yang absen dulu atau yang score report, karena kalau 1, 2, 3 table ini sudah dibuat, maka table 4 ini, score report dan absen, itu bisa dibilang modulnya ya, itu udah bisa dikerjakan. Karena udah nggak ada keterkaitan table yang
belum ada sumber datanya. Seharusnya teman-teman bisa lanjut lagi, tinggal diselesaikan aja. Kalau misalkan bingung ya buka-buka lagi video tutorial yang sebelumnya ya. Seharusnya bisa sih. Intinya sih ketika kita di faktor controller, ya di situ kuncinya supaya teman-teman bisa. Untuk soal query, seandainya aku menemukan sebuah query yang sulit atau yang mungkin belum diajarin di channel ini ya, mungkin nanti aku bakal bantuin sih. Tapi seharusnya di sini nggak ada ya, karena ini kan table yang digunakan untuk tutorial MySQL 2 kan. Jadi seharusnya sih semua yang ada di sini aman dan nggak jauh-jauh amat lah seharusnya perubahan query-nya ya. Simple kok. Contoh kelas group dan teman-teman mau nampilin nama gurunya atau nama pengajarnya, ya teman-teman tinggal join aja ke table teacher. Begitu juga dengan subject schedule. Teman-teman mau tampilin nama kelasnya, tinggal join ke kelas group. Teman-teman mau tampilin nama subjek pelajarannya, tinggal di join aja ke table subject. Multiple join kan bisa dilakukan ya. Kalau nggak salah udah aku jelasin di tutorial MySQL 2. Jadi selesai teman-teman bisa lah. Ini masih sederhana kok, sederhana banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa bingung, jangan panik, balik ke video tutorial sebelumnya, atau balik ke tutorial MySQL, atau cari referensi yang lainnya lah. Pelajari lagi cara join table, cara deklarasikan controller, dan lain sebagainya ya. Karena kita kan konteksnya udah refactor controller ya, jadi controller yang kita pakai udah nggak umum nih. Jadi mungkin sana yang nggak ngerti juga, udah nonton tutorialnya berulang kali yang di playlist di sini, ya teman-teman tanya di komentar aja ya. Tapi serius, ini controller udah gampang banget kok. Teman-teman kalau misalkan mau bikin modul baru, katakanlah teman-teman tinggal bikin controller baru, terus nanti modulnya diubah jadi modul apa, terserah teman-teman, sesuaikan aja. Kemudian header-nya diubah lagi, kemudian modul model dari requestornya tinggal teman-teman sesuaikan juga sesuai dengan modul yang teman-teman sedang kerjakan gitu loh. Terus tinggal teman-teman bikin lagi view-nya, dibuat folder baru lagi, kemudian bikin lagi view-nya yang create index show, kemudian teman-teman tinggal implementasikan komponennya ya sama seperti inilah. Jadi seharusnya teman-teman bisa melakukan hal ini gitu loh. Yang kalau misalkan teman-teman nggak bisa ya harus belajar ulang lagi atau tanyakan di komentar ya kalau misalkan bingung. Begitu juga untuk modelnya, sama kayak controller. Sederhana aja, teman-teman tinggal bikin query-nya, dan kalau teman-teman udah paham tentang query join, ya seharusnya udah nggak ada masalah sih. Begitu juga dengan metode lainnya ya, store, update, show, destroy, udah kita bikin software-nya, seharusnya teman-teman bisa juga. Kalau teman-teman paham. Dan di sini adalah penentu teman-teman bisa jadi programmer atau enggak ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan, nggak ketemu jawaban dan menyerah, oke, jangan jadi programmer. Serius, nggak bohong. Karena bukan menyusahkan diri sendiri, tapi bakal menyusahkan tim lain kalau misalkan teman-teman kerja dengan tim. Dan itu benar-benar merepotkan dan benar-benar akan nambah kerjaan teman-teman gitu loh. Daripada jadi beban kan, udah nggak apa-apa banting setir, nggak usah jadi programmer. Masih banyak kok pekerjaan lain yang lebih mungkin mudah dipahami oleh teman-teman. Bukannya aku menganggap rendah teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau tetap kekeh jadi programmer, just do it. Jangan menyerah. Kayak mungkin itu aja ya untuk video kali ini ya. Kita lanjut untuk review modul class group ya di video selanjutnya aja ya.